Semuanya, kenalin nama aku Clara Lianita Hubolon dengan NIM C1C020011, seorang mahasiswi prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan mempresentasikan kepada kalian semua tentang materi aspek perilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Adapun video yang dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmeka Putra, SEMSI CIKNR CSRS. Baiklah, langsung saja disimak materi berikut, sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Yang pertama ada otonomi divisional. Organisasi saat ini membutuhkan fleksibilitas, inovasi, dan kreativitas. Dengan demikian, menjadi sangat semakin penting bagi manajemen puncak untuk memutuskan tingkat otonomi. Manajemen puncak harus memutus tingkat pengambilan keputusan desentralisasi. Untuk melakukan hal ini, manajemen puncak harus merancang alat yang membantu mencapai keselarasan antara tingkat otonomi. Variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada gaya manajemen dan proses, yang kedua struktur tanggung jawab, dan yang ketiga ada pengukuran sistem reward. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Menurut Hansen dan Mowen, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban. Menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Kemudian ada salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu memastikan bahwa individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada sasaran akuntansi pertanggungjawaban, yaitu ada terdiri 8. Yang pertama, kemudahan identifikasi. Kemampuan mengidentifikasi pertanggungjawaban dari individu, manajer untuk kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja. Lalu yang kedua ada keuntungan motivasional, yaitu jika sistem akuntansi pertanggungjawaban diimplementasikan, pertimbangan kemampuan keuntungan motivasi yang dijamin. Lalu yang ketiga ada ketersediaan data, yaitu mekanisme untuk menyajikan data kinerja yang telah disediakan. Lalu yang keempat, kesiapan informasi, yaitu ketersediaan data-data informasi terbaru dan relevan yang dibuat dan digunakan untuk mengestimasi biaya atau pendapatan masa depan yang sesuai dengan standar untuk Departemen Penganggaran. Lalu yang kelima, perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya membantu dalam pengendalian, tetapi juga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Lalu pendelegasian dan pengendalian, yaitu tujuan kembar dari manajemen adalah mendelegasikan tanggung jawab, sedangkan pengendalian adalah mempertahankan pencapaian dengan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Lalu prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban. Fitur utama akuntansi pertanggungjawaban adalah mengumpulkan dan melaporkan perencanaan dan aktualisasi informasi akuntansi tentang input dan output dari akuntansi pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, input dan output. Sumber daya yang digunakan disebut input, seperti jumlah bahan yang dikonsumsi, jam kerja. Dengan demikian, input juga dikatakan sebagai biaya. Kemudian output diukur dalam satuan moneter sebagai pendapatan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban? Ada 3. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dan dibuat untuk keseluruhan organisasi. Lalu yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur kinerja manajer agar mempengaruhi cara manajer berperilaku. Lalu yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Terus ada perbedaan antara akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Sebaliknya, akuntansi pertanggungjawaban memberikan sentuhan pribadi terhadap mekanisme akumulasi data yang impersonal dalam akuntansi konvensional dengan cara membahasnya bersama manajer segmen secara langsung, serta dengan menyediakan tujuan dan hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional,
pada siapa manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup wewenang untuk setiap individu dari eksekutif puncak sampai ke karyawan pada tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang pengelompokan yang tumpang tindih pada tingkatan hierarki yang berbeda. Posisi penyelia harus menetapkan pengelompokan yang logis atas aktivitas pada berbagai tingkatan manajemen. Selanjutnya ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Lalu yang kedua, pusat biaya, yang merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Pusat biaya merupakan bentuk dari pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Selanjutnya ada pusat laba, yaitu segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Lalu yang terakhir ada pusat investasi, yaitu manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas biaya, pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva. Selanjutnya, korelasi dengan struktur organisasi. Untuk berfungsi dengan memadai, pusat pertanggungjawaban seharusnya sama dengan struktur organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan dalam membebankan tanggung jawab bervariasi. Dari perusahaan ke perusahaan bergantung pada pilihan manajemen puncak dan gaya kepemimpinannya. Ada berbagai pendekatan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi utama, tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur, yang mendedikasikan tanggung jawab kepada struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Lalu ada struktur horizontal. Struktur ini dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur mengendalikan pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan atau pusat biaya fungsional. Dan yang terakhir, pemilihan struktur. Jika jaringan pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem akan berfungsi secara efektif dan mendorong manajer untuk menggunakannya sebagai sumber referensi dalam menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan. Kemudian, perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban, yaitu proses penyusunan anggaran akan paling efektif jika dimulai dari tingkat organisasi yang paling bawah, kemudian diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi melalui rantai komando yang berbentuk seperti piramida. Lalu ada akumulasi data, yaitu untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran. Akumulasi pos laba dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan adanya klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Dan yang terakhir, laporan pertanggungjawaban. Laporan ini merupakan media yang melalui biaya yang dapat dikendalikan, efisiensi manajerial yang dapat diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Alat pengendali ini melaporkan apa yang terjadi berdasarkan akun dan tanggung jawab fungsional dari individu. Selanjutnya ada beberapa asumsi perilakuan dari evidensi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan persaingan. Selanjutnya tentang kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian
organisasi ditingkatkan dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban sesuai dengan struktur organisasi formal. Lalu kapabilitas untuk mendorong kerjasama, yaitu ditunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Lalu yang terakhir, terdapat masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada klasifikasi biaya, yaitu untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif, menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Lalu yang kedua, konflik antar departemen. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin tertunda. Setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengambil waktu sendiri dalam menyusun laporannya. Lalu yang keempat, overloading informasi, yaitu tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Lalu yang terakhir, ketergantungan lengkap akan menipu. Ketergantungan lengkap akan menipu, akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sistem ini adalah hanya untuk mengarahkan perhatian manajemen ke daerah kinerja yang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik, kiranya sekian materi dari saya. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan dapat menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di akhir kesempatan.